Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada pendengar pun ada berjumpa kembali untuk kesempatan di pagi hari ini edisi Selasa tepatnya 16 Mei 2023. Dan tentunya di Palembang pagi ini kita berjumpa pukul 8 ya dalam Dialog Palembang pagi ini. Nah, ada sesuatu yang menarik tentunya dalam Dialog Palembang pagi ini. Kita akan membahas sebuah topik tentang darurat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Dan saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau disebut dengan BP3MI Sumatera Selatan. Ada Bapak Ahmad Salabi SHMM ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Salabi, sehat Pak? Waalaikumsalam Ibu Lydia, sehat Bu? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Bisa silaturahmi hari ini kita ya Pak ya? Alhamdulillah bisa. Iya aman. Baik, hari ini tentunya Dialog Palembang pagi ini Pak. Ini menarik sekali nih, topik kita di pagi ini adalah mengenai darurat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Dan Bapak sendiri di sini sebagai Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau disebut dengan BP3MI Sumatera Selatan. Nah, kalau pepatah bijak mengatakan kan mungkin tak kenal maka tak sayang begitu ya Pak ya. Betul. Mungkin dengan BP3M ini mungkin sebagian masyarakat ya masih belum teredukasi, belum mengetahui lebih lanjut itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan BP3M itu Pak? Iya. Baik, terima kasih. Terkait dengan lembaga kami, pada awalnya lembaga kami itu bernama BNP 2 TKI. BNP 2 TKI. Iya, sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2004 itu. Kemudian terus berproses sehingga undang-undang tersebut dirubah menjadi Undang-Undang 18 tahun 2017. Sehingga namanya dari BNP 2 TKI menjadi BP2MI yang ada di pusat. Itu. Nomenklaturnya berbeda. Nomenklaturnya berbeda. Jadi ini apa yang menjadi pembedanya Pak? Awalnya itu kalau kita dalam penyebutan teman-teman kita yang akan berangkat ke luar negeri itu dalam Undang-Undang 39 itu mereka kita sebut dengan tenaga kerja Indonesia. TKI ya. Nah, untuk sekarang ini di Undang-Undang 18 tahun 2017 ini penyebutan itu berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Oke, pekerja migran. Jadi lebih lebih humanis lah ya barangkali ya. Sebutannya ya Pak ya. Iya, kalau dulu kita ingat kalau kita menyebut TKI, maka diimit orang bahwa TKI itu adalah orang yang bekerja ke luar negeri secara informal, kemudian disiksa, gaji tidak dibayar dan sebagainya. Jadi lebih Pak paradigma pemikirannya lebih ke negatif begitu ya Pak ya kalau misalnya TKI ya. Iya, pembantu rumah tangga lah intinya. Ya, kurang lebih begitu ya. Itu pemikiran orang-orang. Oke, ini terkait dengan tentunya BP3MI sendiri. Mungkin kita tidak banyak mengetahui nih apa sih sebenarnya kerjanya itu seperti apa sih tugas daripada BP3MI ini Pak? Baik. BP3MI perlu diketahui dulu bahwa BP3MI berada di 23 provinsi. 23 provinsi, oke. Itu BP3MI. Sementara untuk kantor kami yang di pusat itu namanya BP2MI. Oh, kalau yang di pusat BP2MI. Apa menjadi pembedanya antara BP3MI dengan BP2MI, Pak? Beda di penempatannya aja ya, di perlindungan Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalau yang ada di pusat. Ya, kalau yang di daerah, Badan Perlindungan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia. Gitu. Nah, tugas pokok kami secara khusus memang penanganan terhadap pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri. Gitu. Jadi mulai dari awal sampai mereka kembali ke tanah air masih merupakan tanggung jawab kami untuk berproses. PMI terus berproses untuk ke luar negeri. Gitu. Jadi memang khusus jadi tugas kami di. Ada khusus sendiri begitu ya Pak ya. Kalau di Snaker kan beda-beda, banyak tuh bidang-bidangnya. Ada khusus tenaga asing, kemudian ada pelanggaran-pelanggaran terhadap perusahaan. Nah kalau kami memang khusus tentang
pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri. Oke, tentang pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri. Nah, ini terkait dengan topik ataupun tema kita di sini dikatakan darurat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Ini kenapa sampai dikatakan darurat, Pak? Apa yang menyebabkan ini dikatakan darurat begitu, Pak? Memang dilema ini. Jadi di satu sisi kita pemerintah ini sedang gencar-gencarnya untuk berupaya agar masyarakat kita ini bekerja secara legal ke luar negeri. Oke, bekerja secara legal ya. Nah, cuman persoalannya ada beberapa oknum ini yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Oke, oknum tertentu ya Pak ya? Iya, jadi bagaimana mereka berusaha menarik perhatian, kemudian merayu keluarga untuk si anak ini, calon pekerja migran ini untuk bisa bekerja ke sana, gitu. Nah, tentu ini beban bagi kita ya, sehingga bagaimanapun kita tetap berupaya agar warga kita ini bekerja secara ilegal. Jadi kita ini berperang melawan mafia juga. Oke, gitu. Ini terkait dengan mafia artinya Pak ya? Bermafia. Jadi mafia ini kadang-kadang terputus, kadang-kadang mereka tidak. Nah, artinya putus mereka dari Palembang nih, Sumsel nih, berangkat ke Batam. Nah ini calonnya itu sendiri, nanti sampai di sana diperjualbelikan gitu kan. Oke, jadi ada perdagangan manusia juga begitu ya Pak? Iya, jadi diperjualbelikan, kemudian kalau sudah deal, maka warga kita yang diberangkatkan ini tidak kenal dengan si calon nomor 2 ini, sehingga putus ininya, susah kita mendeteksinya lagi. Nah itu kadang-kadang darurat seperti itu. Nah kalau seandainya ada dari tenaga kerja kita yang akhirnya mungkin tergiur kata Bapak tadi ya, ini kan mungkin karena terkait dengan literasi mereka yang mungkin mendapatkan informasi yang kurang gitu ya Pak, sehingga terbujuk rayulah dengan godaan, waduh gajinya besar, kemudian juga kata Bapak tadi di mana nanti mudah dalam prosesnya begitu ya, sehingga masyarakat itu yang akhirnya mudah juga tergoda untuk akhirnya mengikuti apa yang dikatakan oleh calo yang Bapak katakan tadi. Nah ini bagaimana tentunya cara dari BP3MI sendiri nih Pak. Kalau seandainya terjadi kasus yang di mana masyarakat kita sudah ada di sana, mereka berangkat secara ilegal begitu ya. Ini kan kata Bapak sulit terdeteksi nih Mbak Lydia kalau sudah di tangan yang kedua begitu terputus begitu ya. Ini sampai mengetahuinya seperti apa untuk bisa membantu mereka begitu Pak. Iya. Nah, ini perlunya kolaborasi, Bu. Kolaborasi. Iya, Oke, jadi kembali ke kolaborasi. Kami ini lembaga yang bukan ada tim penyidiknya. Tapi kami ada beberapa personil di BP2MI pusat itu yang dari kepolisian. Dari kepolisian mulai juga. Dari Irjen, Brigjen sampai Kombes gitu. Dan beberapa kepala BP3MI itu ada dari kepolisian. Dari kepolisian. Nah, kolaborasi inilah kami manfaatkan gitu kan. Dan tidak hanya dengan kepolisian saja, dari angkatan laut, udara. Nah, ini kami bekerja sama itu. Dan terus terang saja dari kemarin sore ini dari pihak angkatan laut Pekanbaru Riau itu menangkap beberapa teman-teman kita, warga negara kita yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Gitu. Nah inilah kolaborasi ini yang kita lakukan sehingga dapat secara tuntas kita menangani yang ilegal ini. Karena kami tentu tidak bisa bekerja sendiri. Gitu. Tentu artinya betul bersinergi dengan beberapa instansi lainnya. Nah ini terkait dengan tentunya mafia. Itu kalau ngomongin mafia ini agak rada-rada gimana gitu ya Pak ya, rada-rada serem-serem gimana gitu ya. Nah ini kan terkait dengan mafia, apalagi kata Bapak tadi sempat menyinggung juga bahwa adanya indikasi begitu ya perdagangan orang gitu ya Pak ya. Ini apakah memungkinkan bagi tentunya BP3MI sendiri ataupun BP2MI yang ada di pusat begitu ya Pak ya, untuk bisa memberantas ini Pak? Mafia ini begitu Pak. Tadi kan Bapak bilang pernah ada kasus begitu ya, 3 kapal, ternyata yang satu ditenggelamkan agar tentunya yang 2 bisa lancar berangkat yang ilegal ini. Sementara yang ditenggelamkan ini ya akhirnya mati sia-sia gitu kan. Terkait dengan seperti itu. Jadi tugas kami memang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami bukan polisi ya. Tapi kami menggandeng polisi apabila ada indikasi
di satu tempat atau penampungan yang kira-kira itu adalah penampungan yang ilegal. Penampungan yang Iya. ilegal. Jadi kepala BP 2MI di pusat sudah beberapa kali menggerbek, Bu. Menggerbek penampungan-penampungan yang diindikasikan bahwa itu akan diberangkatkan ke luar negeri. Nah, Oh, jadi mereka ditampung dulu ke satu tempat betul, sebelum ya. mereka diberangkatkan. Sebelum gitu, Pak? diberangkatkan, itu macam-macam. Ada yang Itu dari bisa terendus, Pak? Nah itu, jadi ada beberapa laporan dari masyarakat, Iya. itu kan masyarakat setempat yang merasa risih, yang setiap hari ada orang datang. Nah itu yang kita amati, kemudian kita selidiki, ternyata memang betul. Nah oleh karena itu kami menggandeng beberapa pihak aparat kepolisian. Itu yang bisa kami lakukan untuk Itu bisa menekan. digagalkan akhirnya, Pak? Iya, jadi sudah sampai ke kepolisian kami. Ke kepolisian. Laporannya sampai ke kantor polisi. Itu. Kalau sudah di kantor polisi, memang itu ranahnya polisi. Jadi Kepolisian. kami paling tidak kami sudah membantu warga kita yang akan berangkat ke luar negeri itu yang kita gagalkan lah pokoknya gitu. Nah ini kan terkait dengan tadi terkait dengan ranah kepolisian sendiri. Iya. Di judul kita sendiri adalah tentang darurat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia, Iya, begitu iya. ya, Pak ya. Di sini kalau katanya udah darurat tuh artinya udah genting sekali, begitu ya, Pak ya. Udah sangat genting, begitu ya. Nah, apakah tentunya sampai dikatakan darurat itu ini karena tidak adanya efek jerah sehingga mafia itu masih tetap berkeliaran dengan calo-calo yang mungkin Iya. mereka sebar di mana-mana Betul. untuk bisa menjebak masyarakat yang kurang memahami, yang akhirnya Iya. mudah tergiur, begitu, Pak. Iya, ini lagi-lagi periuk nasi orang. Periuk ya. nasi Periuk nasi. Jadi Susah kalau udah ngomongin periuk nasi susah, ya, Pak iya. ya. Apalagi sudah dari dulu-dulunya gitu. Tapi terus terang saja pemerintah sedang berupaya ini. Sedang berupaya. Terbukti dengan perubahan undang-undang gitu kan. Oke. Undang-undang sehingga kita berupaya sekali agar ya paling tidak meminimalisir penempatan yang secara ilegal tersebut. Itu tadi berkolaborasi dengan beberapa instansi. Tadi. Itu dengan Dukcapil juga kami berkolaborasi dalam hal mengidentifikasi bahwa anak ini sudah layak belum untuk berangkat ke luar negeri, karena terkadang Anak kan di bawah umur? Iya, di bawah umur diberangkatkan gitu kan. Nah itu sebetulnya nggak boleh. Nah kalau kami rasa ini mencurigakan bahwa umurnya di bawah 18 tahun, nah kami bisa berkoordinasi dengan Dukcapil untuk memastikan bahwa anak ini berapa umurnya gitu. Tuh kita lihat dari situ. Ini mereka-mereka yang tentunya tenaga kerja migran ini ya, begitu Pak ya. Mereka-mereka yang berangkat yang akhirnya berkasus itu mereka rata-rata yang ilegal atau ada juga yang legal, Pak? Ya, hampir semuanya itu yang ilegal. Hampir semuanya Semua yang ilegal. Karena mengapa? Karena mereka tidak dibekali dengan perjanjian kerja. Oke. Ya. Jadi dalam perjanjian kerja itu jelas masa kerjanya berapa tahun, gajinya berapa, kemudian apa yang menjadi hak dan kewajiban, fasilitas apa yang mereka peroleh dan sebagainya. Sementara kalau yang ilegal kan semau mau majikan. Mau digaji Rp1.000, ayo. Rp500, ayo. Ya karena nggak ada tertulisnya. Suka-suka dia gitu ya, Pak. Suka-suka dia. Oke. Itu. Baik, kita tahan dulu Bapak. Nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Kita sapa dulu pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Lydia. Selamat pagi. Ini dengan siapa nih, Mbak Dinda ya? Iya, di Kenten. Baik, Mbak Dinda silakan pertanyaannya. Ini mau bertanya sama narasumber. Kan kalau misalnya ada banyak sebenarnya negara yang menerima pekerja dari Indonesia. Sebagai contohnya kayak Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, dan lain-lainnya. Tapi kenapa yang lebih mayoritas mendaftar pekerjaan ke luar negeri itu wanita? Apakah betul kalau di Indonesia sendiri nih Pak ya, para pekerja wanita ini kurang mendapatkan tempat di perusahaan-perusahaan? Itu aja sih Pak. Di perusahaan daerah maksudnya ya? Yang ada di Indonesia Yang begitu ada di kurang lebih. Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Baik. Itu bagaimana Bapak mungkin langsung bisa ditanggapi kok Baik. cuma tenaga kerja wanita saja yang bisa diterima di luar negeri begitu. Iya. Pertanyaan yang menarik ini karena memang betul kita akui bahwa hampir semua pekerja migran yang ke luar negeri itu hampir rata-rata wanita. Itu.
apalagi yang bekerja pada sektor formal atau manufacturing. Jadi ini memang keinginan si perusahaan sana yang menginginkan wanitanya. Kenapa? Karena mereka menganggap kalau wanita ini dalam hal bekerja itu teliti. Lebih Lebih teliti. Apalagi Uh-huh. kalau bekerja pada pembuatan televisi misalnya kan Lebih gesit begitu ya Pak ya? lebih teliti karena lebih detail, lebih detail. Betul. Nah itu yang membuat apa namanya wanita-wanita yang banyak disukai untuk bekerja ke sana. ke luar negeri diterima begitu peluangnya ya. Ya kalau untuk penata laksana rumah tangga yang sering disebut pembantu, memang sekarang ini kita beberapa negara sudah moratorium, Bu. Jadi tidak ada penempatan pekerja migran kita untuk sektor penata laksana rumah tangga. Gitu. Cuman ada aja modusnya gitu kan, tetap aja ada bisa Masih berangkat. Iya, ya, kembali modusnya. lagi ke proyek nasi tadi, jadi banyak modus. Oke, baik. Nanti kita bahas lebih lanjut ini terkait dengan periuk nasi ini. Sudah ada yang ingin bergabung kembali Bapak. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus ya. Baik, ini terkait dengan periuk nasi ini memang kalau udah ngomongin masalah perut gitu ya Pak, periuk nasi begitu ya. Ini kan agak sukar sakit juga begitu ya Pak ya. Iya. Nah jadi terkait dengan tentunya yang dikatakan oleh salah satu penanya kita tadi Mbak Dinda ya, bahwa banyak tenaga kerja wanita yang diterima. Apakah di negeri kita sendiri, di Indonesia sendiri, itu apakah tenaga kerja wanita tuh kayaknya nggak ditoleh gitu Pak, nggak di ini kayak sekarang kan seperti itu. Jadi mereka lebih memilih ya udah kerja di luar negeri aja gitu. Saya tidak bisa menjawab pasti gitu kan, karena itu bukan ranah kami. Bukan itu, ranah, oke. Iya, mungkin itu lebih tepat ditanyakan ke Disnaker provinsi. Disnaker Jadi provinsi. bagaimana peluang-peluang kerja yang ada di provinsi kita gitu. Tapi itu tadi kalau untuk bekerja ke luar negeri wanita itu tadi kenapa sampai wanita gitu. Nah, cuman sekarang ini kami sedang bergerak untuk menempatkan pekerja migran ini melalui program G2G. Jadi G2G. jadi itu banyak juga para wanita teman-teman kita yang calon pekerja migran yang berangkat di sektor di skema G2G tersebut. Gitu. Oke, nah ini untuk tentunya para pekerja yang akan berangkat begitu ya ke luar negeri begitu ya Pak ya, kan harapannya adalah ya kalau bisa secara legal lah, jangan secara ilegal begitu, jangan mudah terbujuk rayu lah begitu ya Pak ya. Nah terkait dengan topik kita saat ini, kenapa kok mereka lebih memilih untuk secara ilegal ini ketimbang yang legal? Apakah yang legal ini lebih sulit untuk apa mungkin pengurusan surat menyurat atau berkas segala macam ini Pak? Ini mekanismenya seperti apa? Ya sebetulnya tidak sulit Bu. Tidak sulit ya? Iya. Cuman itu tadi karena sudah terayuh dengan calo-calo tadi sehingga mereka ikut sana. Sebenarnya nggak sulit. Jadi mereka kalau jadi pikiran mereka sudah dikontaminasi begitu sudah ya? terkontaminasi dengan calo. Sebenarnya kalau memang dia ingin bekerja ke luar negeri, bisa berproses melalui dari Disnaker, Disnaker kabupaten kota, gitu kan. Itu kalau dia mau mencari lowongan nih misalnya. Jadi di Disnaker ada ini apa namanya peluang-peluang kerja itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah kalau di dalam negeri oke, silakan. Nah di luar negeri ini ada peluang-peluang kerja itu. Nah tentu kalau untuk bekerja di luar negeri tentu ada agensi lah istilahnya ada atau agensinya? P3MI kalau di kita. Oke. Gitu. Nah itu kita bisa lihat di sana. Jadi dari agen-agen itu sendiri yang nanti akan ini ya Pak iya, ya? akan membantu. Tapi ini agen-agen yang resmi, yang legal agen ya Pak ya? Iya, agen yang resmi dan sudah terdaftar dan terdata di kantor kita. Di kantor kita. Betul. Oke, ini kalau selama ini Pak sejauh ini agen resmi itu sendiri berapa banyak nih Pak yang sudah terdata Pak? Kalau kantor pusat itu ada satu Agen resmi. Agen. P3MI lah P3MI. namanya. Kemudian yang apa namanya? Ada di daerah? Yang di daerah ada 20 cabang. 20 cabang. Ya, kantor cabang. Di seluruh Indonesia? Enggak, di seluruh Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ada 20 cabang? Iya, 20 cabang. Ini yang resmi ya? Iya. Di luar itu ya
perlu dipertanyakan gitu kan, Oke, keabsahan perusahaan tersebut. Oke, jadi artinya benar-benar artinya masyarakat ketika ingin berangkat ke luar negeri untuk bekerja, artinya di googling dulu ya Pak ya. Betul. Yang mana yang benar-benar sesuai dengan aturan gitu ya Pak ya, yang sudah resmi begitu ya. Betul. Yang sesuai dengan aturan. Oke, menarik sekali ini. Oke, kita lanjut kembali Bapak terkait dengan tentunya topik yang kita angkat pagi ini adalah mengenai darurat ya. Nah, tapi sebelumnya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Halo, dengan siapa ini? Iqbal. Iqbal di mana Iqbal? Palembang. Palembang. Baik, Iqbal silakan pertanyaannya. Iya, misalkan nih, jika ada tindakan kekerasan pekerja kita yang di luar negeri, apa sih yang akan dilakukan oleh BP3MI? Jika ada tindakan kekerasan begitu ya, apa Iya, yang betul. dilakukan oleh BP3MI ya? Baik, Iya, terima kasih itu aja, Iqbal. Pak. Oke. Iya, sama-sama. Baik, itu tadi pertanyaan dari Iqbal, salah satu pendengar kita. Baik, nah, baik. itu bagaimana nih Pak Iya. menanggapinya? Kembali lagi, kalau sudah di luar negeri itu merupakan tugas pokok dari Kementerian Luar Negeri atau kedutaan besar yang ada di luar negeri atau konsulat jenderal yang ada di luar negeri. Nah, tentu tetap kita koordinasi ya, kita koordinasi dengan pihak-pihak dari Kemlu tersebut. Jadi kalau sudah di sana mereka punya tugas, kemudian kita memberikan support aja apa yang dibutuhkan oleh pihak Kemlu, kita berikan. Butuh data keluarga kita berikan gitu kan. Nah, tapi kalau sudah setiba di Indonesia, pulang PMI ini pulang ke Indonesia dan tiba di bandara, nah ini merupakan tugas kami. Tugas kami untuk mengantarkan mereka ke keluarganya rumah, kembali. ke keluarganya kembali itu. Kemudian kalau mereka kembali ke Indonesia dalam keadaan sakit, maka kalau memang membutuhkan perawatan, maka dia dirawat dulu di rumah sakit di Jakarta, itu sampai sembuh. Sampai benar-benar sembuh. Kemudian siapa yang biayain? BP2MI yang membiayain. BP2MI itu yang merupakan salah satu tugasnya juga, gitu Pak ya. Jadi kalau mereka sakit dirawat dulu dengan biaya dari kantor kita. Ini untuk terkait untuk para pekerja legal. Atau baik legal maupun ilegal. Jadi kita kalau sudah begitu Bu tidak lihat ada lagi legal dan ilegal ya Pak ya. Itu warga negara Indonesia. Wajib Oke. kita bantu itu. Nah, ini menjadi edukasi nih untuk masyarakat begitu ya. Nah, luar biasanya BP3MI begitu ya untuk menjalankan tugas, walaupun ilegal pun juga dibantu begitu ya. Betul Nah, sekali. makanya kalau bisa jangan sampai ilegal begitu ya Pak ya, harus legal lah begitu ya untuk oleh berangkat karena, ya. Betul, oleh karena itu kami ya sedang gencar-gencarnya nih namanya sosialisasi ke sana kemari, termasuk ke RRI nih. Salah Gitu satu kan. ya Pak ya. Salah satu itu. Jadi kami sangat berterima kasih dengan RRI yang memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan informasi-informasi yang berguna untuk warga kita. Untuk warga kita. Oke. Nah, ini saya akan tergelitik bertanya tentang kasus salah satu pekerja migran asal Lampung nih Pak, yang baru-baru ini katanya lagi heboh. Ini bagaimana ceritanya nih, Pak? Kalau Lampung ini banyak kasus, lagi lebih spesifik yang mana nih? Yang terbaru ini Pak. Yang terbaru. Yang terbaru yang terjadi di Kota Lampung saat ini. Ini bagaimana kasusnya itu seperti apa begitu Pak? Kalau kasus yang Malaysia ya, itu Malaysia. Yang yang dijemput oleh anggota DPR Komisi 9. Komisi 9. Ya. Itu bagaimana itu Pak? Jadi itu tadi kembali lagi ke calo, mengatasnamakan lembaga pendidikan. Kemudian dengan ketidaktahuan warga kita ini, mereka diberangkatkan ke Malaysia. Empat orang ini. 4 orang. Kemudian mereka ini kan tidak tahu bekerja apa gitu. Yang mereka tahu mereka ini akan dipekerjakan sebagai penata laksana rumah tangga. ART begitu ya Pak ya. Nah, setiba di sana ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Ternyata mereka ditaruh di sana bekerja di tempat peribadatan yang namanya vihara. Vihara. Nah, vihara itu luas sekali sehingga untuk 4 orang itu untuk merawat vihara itu kurang. Rasa gimana begitu ya Pak ya? Terlalu banyak, terlalu capek berat jadinya berat. Sehingga mereka protes kepada pihak supervisornya di sana. Nah, ternyata ya tetap nggak digubris.
Jadi ada salah satu warga Ini legal, Pak? ilegal, Bu. Ilegal. Iya, Oke. diberangkatkan oleh LPK. Padahal LPK itu tidak boleh memberangkatkan. Mereka hanya untuk mendidik para pekerja tersebut agar bisa terampil, tapi Iya. bukan untuk memberangkatkan. Bukan untuk memberangkatkan. Untuk memberangkatkan. Kalau memberangkatkan itu P3MI yang punya kewenangan. Oke, baik. Bapak ini nampaknya sudah ada yang bergabung kembali. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lydia. Iya, dengan siapa nih Bapak? Raihan. Pak Rehan. Iya, sehat Pak Rehan ya. Iya. Iya, Pak Rehan. Silakan nih Pak Rehan bertanya dengan narasumber kita. Silakan. Ya begini, memang satu prihatin bagi kita ya, memang kadang-kadang ya warga negara kita atau saudara kita ingin bekerja di luar negeri gitu, kemudian ada kekecewaan gitu ya. Ya permasalahannya kadang-kadang memang kita perhatikan mereka ini ketidaktahuannya lewat jalur mana mereka bisa sampai ke sana. Kemudian di tempat penampungan kerjanya apa juga mereka nggak tahu. Nah, semuanya buta sama, tapi mereka butuh hidup gitu. Oleh karena itu kita memang harus berpikir bagaimana setiap tenaga kerja kita yang betul-betul terlindungi di tempat penampungan dia bekerja di mana itu gitu ya. Entah Malaysia, entah Kairo, entah mana gitu. Nah, artinya begini Pak ya. Ini ada semacam satu program yang harus ada penyederhanaan gitu ya. Banyak sekali PJTKI ini Pak, luar biasa banyaknya yang mengaku sedang mengirim sekian ribu orang, sekian ratus orang kerja ini, kerja itu, ditambang segala macam. Nah, ini perlu ada kejelasan gitu Pak ya. Nah, potret kejelasan ini harus bisa diakses oleh semua orang gitu. Apakah dia ini perusahaan fiktif, atau perusahaan legal, tidak legal, atau mereka ini lebih baik mereka tidak usah sama sekali diadakan gitu. Banyak PJTKI langsung aja ke dinas tenaga kerja yang mengatakan memfollow up daripada kebutuhan orang-orang tersebut. Nah ini yang penting. Tidak usah ada perpanjangan tangan PJTKI lagi. Karena ini nampaknya menyesalahkan sekali. Kalau umpamanya PJTKI jelas ya, dan memang ada pertanggung jawab, tentu kita pertanggungjawabkan ya. Tapi ini karena saking banyak yang menjamur, dan lebih anehnya lagi kadang-kadang PJTKI ya mereka PJTKI yang lain lagi, dia sampai 3 lapis begitu Pak. Sampai 3 lapis. Makin nggak jelas jadi jalurnya itu. Nah oleh itu Pak kita harus selamatkan anak bangsa ini untuk bekerja di luar negeri dengan cara satu yaitu tadi penyederhanaan daripada PJTKI tersebut. Atau memang dibuang sama sekali, itu aja salah satu yang terbaik Pak. Terima kasih Eri, sampai. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pemerhati kita RRI juga dan juga tentunya pendengar setia kita Pak Rehan nih. Oh iya, Pak Rehan. Silakan Bapak untuk bisa menanggapi. Baik, terima kasih Pak Rehan atas masukannya. Ya tentu kita kalau mau yang diinginkan Pak Rehan bahwa tidak usah lagi ada adanya penyederhanaan gitu ya. Iya, P3MI. Nah, ini kami sedang gencar-gencarnya nih Pak Rehan untuk melakukan skema G2G. Government to government dan government to private. Nah, ini memang tidak ada keterlibatan dari pihak P3MI atau yang disebut dengan PJTKI zaman dulu. Itu. Jadi ini pemerintah langsung ke pemerintah. Itu, atau pemerintah kita langsung ke perusahaan yang ada di negara penempatan. Itu. Jadi sementara ini kita ada 3 negara Bu yang sudah bekerja sama dengan pemerintah kita. Apa saja nih Pak? Pertama Korea Selatan, kemudian Jepang, kemudian yang baru ini Jerman Barat Bu. Oh, Jerman Barat. Nah, ini sedang kami dorong agar supaya masyarakat kita ayo kerja di sana karena di 3 negara yang sudah tahu kita begitu ya Pak ya. Gajinya memang menjanjikan gitu loh. Menjanjikan, cukup besar lah untuk ukuran kita. Nah, ini jadi tapi kalau untuk memutuskan agar supaya P3MI ini tidak terlibat ya agak sulit karena kita seperti Disnaker tentu tidak semuanya bisa terhandle begitu ya Pak ya. Tidak bisa mereka bekerja sama langsung ke negara penempatan. Nggak bisa dia nggak bisa membuat MOU di sana, nggak bisa langsung. Tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa BP3MI ini kan merupakan salah satu non kelembagaan begitu ya, non kementerian begitu ya Pak. Kementerian. Nah ini itu tadi tugasnya adalah salah satu ini tadi yang Bapak katakan begitu ya Pak ya. Nah ini jadi artinya
dari Kementerian Ketenagakerjaan itu tidak bisa langsung untuk bisa dengan perusahaan tersebut Nggak atau bisa. ke negara tersebut begitu ya Pak ya? Masih tetap harus melalui kita, kemudian Kementerian Luar Negeri. Dari Kementerian Luar Negeri, oke. Gitu, jadi tidak bisa. Nah ini terkait dengan tentunya kasus misalnya seandainya ada dari TKI kita, baik itu berangkat secara legal ataupun juga ilegal begitu ya Pak ya. Kan kita kan kadang kasihan nih Pak, mereka yang kerja di sana mereka disebut sebagai pahlawan dipisah Betul, katanya, gitu ya Pak sekali, ya. Sebagai pahlawan dipisah. Ini kan ibaratnya negara memiliki tanggung jawab nih untuk keselamatan mereka di sana itu seperti apa begitu ya Pak. Kalau seandainya mereka ternyata terdapat masalah, memiliki masalah begitu ya. Misalnya masalah kasus secara pidana begitu Pak. Karena mungkin mereka mendapatkan kekerasan, akhirnya ya sebagai manusia biasa begitu ya Pak ya, nggak mungkin juga ketika dilakukan kekerasan kepada mereka, akhirnya mereka melawan begitu Pak. Nah, melawan dan akhirnya terjadilah yang namanya tindak kriminalitas itu dalam bentuk pembelaan diri. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi tugas dari tentunya apa yang harusnya mereka lakukan dan juga bagaimana tugas daripada negara untuk melindungi mereka, Pak. Baik. Sebentar Bapak, nampaknya ada sedikit trouble. Tolong Mbak Dina, mikrofonnya nampaknya ada trouble. Di mikrofon itu Mbak Dina, di mikrofonnya nampaknya tergeser tadi ada sedikit. Mungkin di ini dulu Mbak Dina. Iya. Coba kembali. Baik. Baru ada suaranya begitu Pak ya. Oke, silakan langsung Bapak. Terkait dengan warga negara kita baik yang pekerja migran maupun warga negara yang ada di sana tentu pembelaan negara terhadap mereka tentu ada. Tentu ada. Paling tidak oleh kedutaan besar kita di sana atau perwakilan kita di sana. Nah, khusus untuk pekerja migran yang memang mereka ada masalah dengan kriminal, kami memberikan bantuan hukum, Bu. Ada bantuan hukum. Dari mana bantuan hukum? Mereka kan ini diasuransikan, Bu. Diasuransikan. Jadi setiap pekerja migran yang resmi tentu diasuransikan. Yang tidak resmi? Ya tentu tidak. Kan artinya bagaimana perlindungan daripada negara ketika dia yang ilegal, Pak? Yang ilegal. Nah ini saya menyampaikan yang legal dulu ya, karena ini nomenklatur kami, baik. Tugas kami kan. Oke, baik, silakan Pak. Nah bagi yang resmi, ya tentu mereka ada asuransinya. Nah di dalam asuransi itu salah satu dari kewajiban dari asuransi itu memberikan bantuan hukum, Bu. Memberikan bantuan hukum. Biaya untuk bantuan. Memang mereka tidak secara langsung memberikan secara fisik orang ke sana gitu, tapi BPJS ini memberikan bantuan berupa dana, uang lah untuk membiayai pengacara yang ada di sana. Yang ada di sana, artinya orang sana juga begitu pengacaranya. Iya, itu kalau yang untuk pekerja migran kita yang bermasalah kriminal di sana. Itu. Nah terkait dengan yang ilegal ya tentu kalau memang negara membantu ya tentu harus dibantu itu, Bu. Iya, tetap dibantu karena warga negara begitu ya Pak ya. Dan kita lihat dulu apakah warga negara ini pekerja migran, apakah dia ini sekolah atau pelancong, itu dipisahkan juga gitu kan. Oke, jadi dilihat dulu ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke, baik, ini menarik sekali. Kita lanjut kembali nih Bapak. Nah, apakah penyalur tenaga kerja kembali kepada tentunya atas kejadian ini merupakan penyalur resmi. Karena kalau resmi kan mereka punya izin, kemudian juga punya hal-hal yang tentunya ya terkait dengan resmi begitu Pak. Nah ini kalau seandainya sampai terjadi kejadian-kejadian tuh kok bisa begini begitu Pak? Kejadian misalnya terjadi kasus nih di tempat mereka bekerja begitu ya, padahal mereka kan berangkat secara resmi segala resmi begitu Pak. Iya, kalau sekali lagi kalau untuk pekerja yang formal itu nggak ada masalah, nggak ada kendala sekali. Nggak ada kendala semua. Yang sering menjadi kendalanya teman-teman kita yang bekerja pada sektor informal. Itu oleh karena itulah sebelum mereka bekerja ke luar negeri, sebelum mereka berangkat ke luar negeri, tentu dibutuhkan pelatihan, Bu. Jadi ada beberapa negara ya itu membutuhkan jam palnya tuh beberapa jam gitu. Ada yang 200 jam, ada yang 400 jam, ada yang 600 jam. Itu per negara. Iya, sehingga dianggap bahwa kalau sudah beberapa jam itu mereka lebih paham itu untuk bekerja secara terampil di sana. Itu upaya kita. Jadi sehingga menghindari
apabila terjadi miskomunikasi terhadap majikan. Terhadap Gitu. majikan, oke. Ya contoh saja, kalau nggak ada pelatihan mungkin perintah majikan salah tanggap gitu kan, diminta sapu diambil sapatu, gitu kan beda. Ya. Gitu. Nah, oleh karena itu Artinya perlu ada pelatihan. pelatihan juga dalam berbahasa Inggris begitu ya Pak ya? Iya, berbahasa Inggris, bagaimana merawat bayi, bagaimana merawat jompo, bagaimana menyetrika, itu, bagaimana merapikan tempat tidur dan sebagainya. Iya. Itu dilatih di situ. Jadi artinya ketika tentunya tenaga kerja legal ini, Iya. tentunya tenaga kerja Indonesia legal ini tadi mereka akan berangkat kerja, mereka diberikan dulu tentunya pelatihan begitu ya Betul, Pak ya? iya. Macet lagi nih. Oke. Baik, diberikan pelatihan-pelatihan kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Betul. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ini anak memang sudah mau lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah? Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di Dialog Palembang pagi ini untuk tentunya Selasa 16 Mei 2023, tentunya dengan narasumber kita Bapak Ahmad Salabi SHMM tentang darurat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Nah terkait dengan pelatihan-pelatihan tadi Pak, artinya banyaklah nilai plusnya ketika seorang tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja tentunya di luar negeri itu melalui BP3MI ataupun juga mungkin melalui agen-agen resmi gitu ya Pak ya. Betul. Salah satunya adalah mendapatkan pelatihan-pelatihan. Ya. Nah, ini pelatihan-pelatihan ini biasanya artinya memang mencarikan orang-orang yang benar-benar terampil begitu ya, Pak? Iya, jadi mendidik agar mereka tuh bekerja sesuai dengan keinginan majikan. Bersuara. Gitu. Jadi memang ada standarnya. Ada standarnya. Iya. Jadi artinya setiap perusahaan yang mungkin ingin mempekerjakan mereka di sana membutuhkan skill-skill tertentu, dan ini sudah tentunya kalau orang yang sudah diberangkatkan itu artinya memang orang-orang yang sudah siap kerja. Sudah siap kerja. Dan tentunya dari ini sendiri siap untuk bertanggung jawab untuk hal tersebut ya Pak Iya. Jika suatu saat misalnya ada komplain atau segala macam gitu ya Pak ya. Betul sekali. Aduh ini menarik sekali. Kita terima kembali Bapak, nampaknya ada yang ingin bergabung. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan siapa? Dengan Ahmad Irwan dari Jawa Barat. Oke, baik. Akang silakan Akang pertanyaannya. Jawa Barat di Kabupaten Bandung. Iya, silakan Akang Ahmad Irwan ya. Bapak narasumber. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Irwan. Alhamdulillah bisa menyambung. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan Syah Fauzi Pak dari Kabupaten Bandung Timur. Iya. Jadi ini tentang masalah imigran ya. Atau TKW kalau istilahnya, KI kalau istilahnya. Nah sering terjadi Pak, yang saya diinformasikan imigran yang gelap kan. Iya, ilegal. Banyak terjadi permasalahan kan di luar, sehingga yang repot siapa yang ngurus. Nah istilahnya kan, kenapa Pak bisa lolos kan imigran seperti itu barangkali ada oknumnya kan yang seperti itu. Itu yang pertama, perlu itu juga sangat sering terjadi kan seperti itu, sehingga terjadilah kesansaran, terjadilah tersandraan seperti. Yang kedua, ini banyak juga Pak para TKW juga yang banyak hasil
rayuan gombal, dapat temu datang ke sana gini-gini, tapi terus datang ke sana banyak tidak sedikit Pak yang dimasukkan ke tempat-tempat dia gemerlap kan seperti itu. Nah bagaimana menurut Bapak narasumber, itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kang Ahmad Irwan dari Bandung Timur nih Pak. Jadi kok ini bisa sampai lolos katanya, apakah barangkali ada oknum begitu ya. Kemudian juga mungkin mereka yang terbujuk rayu, tergiur begitu dengan gaji yang tinggi segala macam, yang awalnya dijanjikan kerjanya mungkin di restoran, tiba-tiba rupanya dipekerjakan di tempat-tempat hiburan begitu Pak. Ini silakan Bapak untuk bisa ditanggapi. Jadi itu tadi kenapa bisa lolos ke luar negeri gitu. Luar negeri begitu. Nah, terus terang saja ini kita tidak menyebutkan lembaga ya, tapi ini menyebutkan oknum. Jadi memang ada beberapa oknum yang memang terlibat dalam sindikat ini. Gitu. Kita tidak pungkiri baik dari pihak lain maupun dari pihak kami sendiri. Jadi sulitnya diberantas itu karena oknum-oknum tersebut yang terlibat, mungkin yang memiliki tanda atribut, kutip gitu ya. Tanda kutip ada jabatan dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu sudah mendarah daging dari zaman dulu. Gitu. Jadi artinya tidak bisa diputus mata rantainya begitu. Nah ini sedang kita upayakan. Jadi kami pimpinan kami Pak Beni Ramdhani ini sedang gencar-gencarnya untuk memberantas ini. Dengan cara apa? Dengan menggandeng beberapa lembaga. Contoh dengan Menko Polhukam gitu kan, Pak Mahfud MD. Kemudian kami kemarin melalui rapat di Batam menyatukan visi misi agar supaya memberantas mafia-mafia ini. Jadi kita tetap mengupayakan memberantas ini walaupun dekengnya dari pihak-pihak yang oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Iya, saya sempat membaca sebelumnya tempat sempat mencari juga informasi begitu ya Pak ya sebelum kita berdialog ini itu dari BP 2MI Pak Beni sebagai ketuanya begitu ya Pak ya menyatakan bahwa saya akan tindak tegas dan memang benar dilakukan begitu. Karena 8 bulan yang lalu katanya pernah kejadian ada salah satu bawahan saya sendiri langsung saya pecat. Beliau adalah ASN di lingkungan saya. Beliau menyatakan seperti itu bentuk ketegasan. Dan ini merupakan komitmen bersama begitu Pak. Iya. Jadi komitmen bersama, komitmen beliau sendiri. Tidak pandang bulu walaupun itu stafnya sendiri dia pecat. Padahal mohon maaf staf itu 1 bulan ke depan sudah pensiun. 1 bulan ke depan sudah pensiun. Sudah mau pensiun tapi beliau tidak kekeh, bahkan ada beberapa pegawai kita, Pak sudah Pak jangan Pak kasihan ini, tapi Pak Beni tidak, dia tegas tetap dipecat. Gitu. Jadi harus ada efek jerah juga begitu ya Pak untuk oknum begini ya. Betul. Nah ini kalau seandainya itu terjadi dengan instansi lain yang kaitannya juga begitu ya Pak ya, yang punya dalam tanda kutip atribut begitu ya Pak ya. Ini apakah tindakan ini akan dilakukan hal yang sama begitu Pak? Dan apa yang dikerjakan oleh BP 2MI untuk bisa menjalin sinergitas ini untuk memutus rantai ini begitu Pak? Ya tentu kembali lagi kan karena yang ada ranahnya sendiri. Yaitu tadi Pak Beni Ramdhani ya langsung ke Pak Menko Polhukam gitu kan. Menko Polhukam langsung. Itu kan menteri koordinator. Membawahi dari beberapa kementerian atau aparat lain, polisi, TNI Angkatan Laut, Udara dan sebagainya. Pak Mahfud yang nanti memberikan arahan-arahan kepada lembaga-lembaga yang ada di bawah itu. Kalau kami nggak ada kewenangan. Tidak ada kewenangan. Jadi kembali kepada Pak Mahfud begitu ya. Bagaimana keputusan ataupun tindakan yang akan beliau lakukan begitu ya Pak ya. Jadi kami hanya mengorkestrasi aja ya. Jadi ada orkestrasinya juga. Orkestrasinya. Jadi ada yang mukul gendang, ada yang main gitar dan sebagainya sehingga jadi irama tuh akan berjalan seiring sejalan begitu ya Pak ya. Oke. Baik, ini tadi seperti pertanyaan dari Pak Ahmad Irawan yang ada di Bandung Timur tadi. Ini satu katanya kenapa sempat lolos. Kemudian yang kedua pertanyaan beliau kedua yang mungkin belum terjawab itu adalah mengenai banyak tenaga kerja kita yang berangkat mungkin karena terayu dengan gaji yang besar, dijanjikan mungkin pekerjaannya di restoran, ternyata dipekerjakan di tempat-tempat hiburan. Betul. Ini bagaimana mungkin sikap dari BP 3MI sendiri atau BP 2MI? Iya. Jadi ini yang dimaksud Pak Irwan ini sudah jelas bahwa warga kita ini yang bekerja ini
tidak berangkat menggunakan visa yang tepat. Gitu. Tidak menggunakan visa yang tepat. Kalau memang bekerja ke luar negeri, tentu visanya visa kerja, bukan visa melancong, bukan visa pelajar dan sebagainya. Nah ini pasti yang berangkat ini melalui visa pelancong. Visa pelancong. Iya. Sehingga ya rayuan pertama bekerja di mana misalnya di restoran. Ternyata sampai di sana ke panti pijat. Ya karena di dalam visa kerja itu tidak ada, visa tersebut tidak mencantumkan visa kerja. Gitu. Kalau visa kerja jelas, Bu. Jadi artinya kalau seseorang misalnya berangkat ke luar negeri dengan visanya visa pelancong, artinya mereka tidak bisa mempergunakan itu untuk jadi pekerja di sana. Tidak bisa. Karena ada batasan waktu tertentu atau seperti batas waktu tertentu. Berapa lama nih, Pak? Ya kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan untuk stay di negara tersebut. Kalau seandainya kedapatan baik itu warga negara kita yang ada di luar negeri ataupun warga negara asing yang ada di kita sendiri, apa tindakan yang dilakukan, Pak? Iya. Deportasi? Deportasi tentunya, gitu. Langsung kan? deportasi. Itu. Nah deportasi ini tidak langsung berangkat, tidak langsung dipulangkan. Kalau untuk warga kita yang ada di beberapa negara tentu ada jadwal-jadwal tersendiri gitu loh. Nah kalau untuk Sumatera Selatan sendiri nih Pak, Bapak kan sebagai tentunya ketua BP3MI sendiri yang ada di Sumatera Selatan begitu ya Pak ya. Ini pernah nggak terjadi kasus-kasus yang mungkin ya seperti yang di Lampung atau mungkin kasus-kasus lain yang ada di Sumatera Selatan tapi khusus? Ya syukur alhamdulillah di Sumatera Selatan ini untuk sektor informal kita ini minim. Iya, untuk sektor informal. Iya, jadi kita ini alhamdulillah mereka warga kita ini kurang tertarik untuk bekerja pada sektor informal. Warga Sumatera Selatan ya. Iya, dia tertarik pada sektor formal di pabrik dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau yang tadi ada 3 negara yang sudah dilakukan kerjasama ataupun juga ini yang Bapak sebutkan tadi ya Pak ya, kalau untuk secara legal bagi masyarakat didorong kalau mau bekerja nih ke Korea Selatan, ke Jepang ataupun mungkin ke Jerman Barat begitu ya Pak. Nah ini dalam konteks maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang seperti apa Pak yang tentunya ada di 3 negara di 3 negara tersebut ya. Kalau untuk Jepang itu perawat dan perawat jompo. Perawat dan perawat jompo. Perawat jompo. Kemudian untuk Jerman Barat itu juga perawat. Ya. Nah, kemudian untuk Korea Selatan ini ada manufacturing dan fishing. Jadi pabrik dan nelayan ya ikan, penangkapan ikan. Gitu. Nah, itu ada 2 untuk di Korea Selatan itu. Ini mereka ketika seandainya ketika 3 negara ini membutuhkan, itu mereka akan mengkonfirmasi atau seperti apa nih Pak? Iya, karena ini G2G, government to government, tidak melalui P3MI atau PJTKI zaman dulu, maka mereka meminta pekerja-pekerja dari kita melalui BP2MI. Oh, melalui BP2MI langsung begitu ya Pak ya. Oke. Jadi artinya government to government, kemudian dari pemerintah sendiri langsung ke BP2MI. Iya. Dari BP2MI ke negara penempatan. Ke negara penempatan. Oke. Jadi dari BP2MI yang akan terus melanjutkan sampai ke negara penempatan begitu ya, dengan adanya pelatihan-pelatihan begitu ya Pak ya. Iya. Oke, kalau baik. Pelatihan oleh LPK ya. LPK. Oh, itu ada kerjasama lagi begitu? Iya. LPK yang kerjasama. Oh tadi itu yang Bapak sempat katakan tadi ada LPK yang memberangkatkan itu artinya menyalahi begitu ya Pak ya? Aturan, ada yang kasus kata Bapak tadi yang Bapak sebutkan. Betul. Fungsi dari LPK itu mereka hanya mendidik. Bukan untuk menempatkan. Iya. Nah ini kadang-kadang disalahgunakan. Jadi 2 kelamin ini. Satu menempatkan juga satu mendidik, nggak boleh itu, harus satu ya. Harus yang jelas gitu. Betul, ya Pak. Iya. Oke, nah kalau yang terkait dengan yang ilegal tadi Bapak menyatakan bahwa kan masyarakat itu tergodanya karena gaji yang besar, mungkin begitu, kemudian juga karena mudahnya berangkatnya, prosesnya segala macamnya, pokoknya mudah begitu dianggap seperti itu. Sementara yang legal dianggap sulit mungkin oleh masyarakat yang mungkin belum teredukasi, ya Pak ya. Nah ini tadi kan Bapak nyatakan bahwa ini banyak ditemukan nih Mbak Lydia, mereka tuh sebenarnya nggak langsung diberangkatkan ke
ke lokasi. Iya. Tetapi mereka ditempatkan dulu ke satu titik begitu. Betul. Sampai malahan berbulan-bulan, bertahun-tahun begitu ya Pak ya. Betul. Yang akhirnya menjadi keinginan mereka untuk pulang dan akhirnya terbongkar mungkin dari masyarakat sekitar yang memberikan laporan, atau seperti apa nih Pak mekanismenya sehingga BP2MI atau juga BP3MI itu mengetahui adanya tentunya mungkin para pekerja yang akan diberangkatkan itu Pak. Iya. Ya itu tadi karena ngambil cepat, tadi udah sampaikan bahwa terkadang cepat itu mau ekspres. Iya, cepat itu artinya dia berangkat dari rumah gitu loh. Bukan cepat berangkat ke luar negeri. Bukan berangkat. Jadi dari rumahnya udah sampai, pokoknya keluarga udah nganggap udah berangkat ke luar negeri kan. Gitu. Padahal dia nggak tahu itu bahwa calo ini bawa dia ini ke Batam gitu. Ke Dumai, ke Nunukan dan sebagainya. Nah sampai di sana nanti itu dijual oleh si calo ini. Dijual dengan menggunakan paspor. Jadi setiba ini modusnya ya. Iya modusnya. Setiba di Batam, dimanapun di tempat-tempat tempat mereka transit begitu ya. Itu mereka ditaruh dulu Bu di rumah-rumah penduduk atau hotel penginapan melati gitu kan. Nah itu mereka boleh jadi dibuatkan paspor di sini, boleh jadi mereka dibuatkan paspor di sana. Nah tentu paspor itu paspor pelancong. Paspornya pelancong, bukan untuk pekerja. Bukan sama sekali. Jadi hampir rata-rata begitu pelancong semua artinya. Iya. Nah oleh karena itu Pak nanti setelah terbit paspor, mulai si calo ini mulai beraksi nih, menawarkan warga negara ini yang ada di Wisma itu, di hotel. Nih saya ada 5 orang nih. Mau bekerja kurang nih, siapa mau menampung, berapa bayar, berapa berani, terjadilah deal gitu kan, deal harga segala macam. Itu. Udah. Tapi paspornya paspor pelancong ya Pak ya? Paspor pelancong. Visanya visa pelancong. Enggak. Iya visa pelancong. Visa pelancong artinya kan begitu kan, artinya bukan visa pekerja begitu ya. Bukan. Nah, kemudian diakalin juga kalau sudah terjadi deal terhadap calon nomor 2 ini, maka nanti pada saat di kapal itu mereka enggak kumpul, Bu. Jadi satu di pojok sana, satu di sana, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari aparat. Itu jadi juga. Mereka sudah mengatur skema yang luar biasa begitu ya Pak ya? Iya, dari 5 itu di pojok-pojok sehingga mereka tidak bersatu. Yang kelima calon-calon pekerja ini? Iya, nanti sampai sana udah gabung lagi, tapi saat di kapal, di seakan-akan mereka sama-sama tidak tahu. Iya, enggak berteman. CCDT kata orang Caca nggak tahu gitu ya. Iya, Caca nggak tahu. CCDT Caca nggak tahu. Sampai di sana nanti ya dijual lagi itu, Bu. Jadi sudah berapa kali TPPU itu. Jadi mereka bisa misalnya dalam satu kali berangkat begitu ya Pak ya. Mereka mungkin pertama dijual di perusahaan ini. Nanti di sana nanti setelah dia berapa ini bisa dijual lagi. Jual lagi. Nah, yang sedihnya ini mereka tahu tidak Pak dijual itu? Kadang-kadang tahu, kadang-kadang tersadar gitu, tapi sudah terlanjur di sana. Udah terlanjur di sana. Waduh, udah nasi sudah jadi bubur gitu ya Pak. Sudah, ternyata saya ini dijual nih, tapi sudah berangkat, sudah pamit, sudah baca Yasin di rumah gitu kan. Mau pulang agak gimana gitu. Akhirnya pulang malu tak pulang rindu gitu ya Pak. Iya. Nah, yang sedihnya setiba di perusahaan. Nah, ini biasanya yang begini mereka dipekerjakan pada perkebunan, Bu. Pada perkebunan. Perkebunan sawit, perkebunan karet dan sebagainya, sehingga sulit dijangkau oleh aparat-aparat. Gitu. Jadi mereka setelah terjadi deal, maka dia diberangkatkan ke hutan itu kan. Itu paspornya dipegang oleh si yang punya lahan tersebut. Oh, paspornya ditahan dulu berarti ya. Dan repot yang lebih kasihan lagi, ini gaji sampai kadang-kadang tidak dibayar. Gitu. Jadi macam-macam modus mereka, macam-macam mereka cara mereka untuk tidak membayar gaji. Jadi biasanya 1 bulan pertama tuh biasalah kita minta gaji. Cik, gaji saya mana gitu. Nantilah kumpul dulu lah gini kata si majikan. Ya sudah, dikasih uangnya seberapa aja gitu kan. Kumpulin aja gajimu katanya. Ya oke. 2 bulan ditanya demikian juga, 3 bulan terus sampai ke titik 5 bulan dia sudah persiapan. Nah pada saat kita minta gaji yang ke-5 bulan sudah dia mulai nelpon polisi. Ilegal dibilang kan? Iya, Pak di sini ada
Pekerja ilegal itu tolong diangkut gitu. Ya sudah, mau bilang apa gitu kan. Waduh, kasihan ya. Itu yang kita sedihnya. Tenaga mereka sudah Sudah dipakai, gaji tidak dibayar, kemudian ditangkap polisi. Itulah repotnya kalau kita bekerja secara ilegal itu. Gitu. Oke, ini terkait dengan tentunya tugas dari ataupun program dari BP3MI dan juga BP2MI sendiri. Nah, ini di sini kan dinyatakan bahwa ada 9 program prioritas dari BP2MI sendiri. Apa saja nih, Pak? Jadi ada 9 program ini memang dicanangkan oleh Pak Benny Rabdani ya. Iya. Jadi salah satunya itu pemberantasan mafia penempatan ilegal PMI ke luar negeri. Nah, ini sedang gencar-gencarnya. Tadi udah panjang lebar kita sampaikan terkait dengan kolaborasi dengan beberapa instansi. Kemudian yang kedua ini penguatan kelembagaan, reformasi birokrasi dalam rangka pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi kami mereformasi di dalam tubuh kami sendiri ya, dari awalnya BNP2TKI kemudian jadi BP2MI. Nah, ini terus bergerak, kami memperbaiki diri di dalam gitu. Kemudian menjadikan pekerja migran ini adalah warga PVIP. Jadi betul-betul kami ini menghargai mereka. PVIP. Itu ya PVIP. Kalau selama ini kan PMI kita yang berangkat ke luar negeri itu bergabung dengan penumpang lain. Iya, berangkat ke luar negeri. Nah, sekarang dikhususkan ada boot sendiri jalur sendiri yang memang untuk pekerja migran. Jadi bergandengan dengan kos diplomatik, kemudian bergandengan dengan para yang awak pesawat itu. Nah, itu kita ingin menguangkan lah kepada bahasanya menguangkan pekerja migran tersebut. Kemudian modernisasi sistem data secara terintegrasi. Ya, seperti apa itu, Pak? Jadi kami di kantor pusat itu ada command center, Bu. Oke. Ya, jadi situ ada data by name by address. Oke. Gitu. Jadi sesuai dengan nama, sesuai dengan alamat. Misalnya Pak Gubernur Sumsel minta data si A si B. Kita klik aja di command center itu udah jelas. Oke. Nama si Amina, paspor, nomor paspor ini, majikannya ini, alamatnya ini dan sebagainya. Sudah jelas. Atau keluarga yang kehilangan keluarganya gitu kan. Bisa kita lihat di command center tersebut gitu. Jadi satu data. Untuk yang ini tadi ya. Iya. Lanjut kemudian, Pak. Kemudian pembebasan biaya penempatan. Nah, ini terus terang saja kita juga sedang gencarnya untuk bagaimana upaya kita agar supaya pekerja yang akan keluar negeri ini terbebas dari rentenir, biaya-biaya gitu. Selama ini kan mereka dengan biaya tinggi, khususnya untuk pekerja rumah tangga, itu karena mereka butuh pelatihan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita membebaskan biaya itu. Gitu. Jadi kita mencari perusahaan yang betul-betul butuh tenaga kerja kita. Gitu. Jadi kalau dia butuh ya tentu dia tidak mensyaratkan yang macam-macam gitu kan. Ya, kita karena dia yang butuh karena dia yang butuh dan kita bisa negosiasi ya sudah kalau Anda butuh ya bebaskan biaya ini. Itu salah satunya. Kemudian pembenahan tata kelola penempatan seabase jadi awak kapal. Nah, ini kan awak kapal ini tentu tentu dibenahi karena ini kadang-kadang dualisme siapa yang melaksanakan ini karena ada dua, Bu. Jadi pertama kita selaku BP2MI, kemudian ada lagi lembaga lain yang merasa ikut juga dalam penanganan SIBIS ini dari Departemen Kementerian Perhubungan. Itu. Nah, ini pemerintah sedang berupaya agar menjadi satu saja lembaga yang bertanggung jawab gitu, sedang diupayakan itu. Kemudian penguatan skema penempatan dan peningkatan penempatan PMI terampil dan profesional. Itu. Jadi pelatihan tadi. Kemudian mengupayakan bekerja pada sektor formal dan sebagainya. Gitu. Pemberdayaan ekonomi sosial bagi PMI dan keluarga di dalam dan luar negeri. Nah, tentu ini maksudnya ini bahwa
pekerja migran kita yang bekerja ke luar negeri, kemudian dengan membawa hasil dari luar negeri, nah kita harapkan mereka ini tidak kembali lagi ke luar negeri. Oke, jadi itu bisa mensejahterakan untuk selamanya. Iya, ya, Pak? jadi mereka bisa berangkat membuka usaha lagi. Betul. Nah itu, jadi sekarang hari ini kita kami sedang ngumpulin modal gitu ya. ya. Hari ini kami sedang melatih beberapa PMI Purna yang sudah kembali dari luar negeri untuk kami latih berwirausaha, sehingga mereka dengan wirausaha ini mereka tidak akan kembali ke luar negeri. Gitu. Bahkan mereka nantinya akan memberikan lowongan pekerja baru terhadap tetangga-tetangga kiri kanannya. Itu. Kemudian yang terakhir ini peningkatan sinergi dan koordinasi multi stakeholder. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa jadi ada yang sinergitas tadi betul, ya Pak ya? Sinergitas dan kolaborasi. Nah, itu. Baik, Bapak, kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Ya, baik. Apa yang menjadi closing statement ataupun pesan dan juga harapannya nih kepada masyarakat luas untuk lebih teredukasi lagi? Baik. Ya tentu kami berharap kepada warga negara kita khususnya Sumatera Selatan, jika ingin bekerja ke luar negeri, bekerjalah secara legal, secara resmi. Carilah informasi-informasi yang ada di Disnaker Kabupaten Kota ataupun di BP3MI Sumatera Selatan. Gitu. Oke, jadi itu pesannya ya Pak ya. Jadi jangan sampai tergiur lagi betul, gitu ya Pak ya. Betul. Baik pendengar, terima kasih Bapak. Tentunya sudah banyak sekali informasi dan juga banyak sekali literasi yang didapatkan oleh pendengar kita, sehingga tentunya untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di wilayah Sumatera Selatan, kalau mau keluar negeri jangan terbuai dengan janji-janji manis begitu ya. Betul, Bu. Lebih baik daripada pergi secara ilegal, perginya secara legal aja gitu ya. Banyak keuntungan ketika tentunya Anda berangkat ke luar negeri untuk bekerja di luar negeri dengan cara yang ilegal. Dengan cara yang legal. Lebih baik lama nunggu di rumah daripada nunggu di perbatasan. Iya betul. Sementara keluarga di rumah menganggap sudah bekerja ya Pak. Sudah bekerja begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak untuk seluruh informasi dan juga edukasinya. Dan juga pendengar, semoga saja ini bisa menjadi literasi, bisa menjadi tentunya informasi yang luar biasa bagi para pendengar kita untuk bisa lebih cerdas lagi begitu ya Pak ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog Palembang pagi ini bersama Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Selatan, Bapak Ahmad Salabi SHMM. Semoga apa yang beliau sampaikan ini ya bisa menjadi informasi yang luar biasa untuk kita, untuk bisa tentunya menjadi orang-orang yang cerdas lah gitu ya, dan juga terlindungi dari hal-hal negatif yang kalau seandainya kita berangkat ke luar negeri, kalau seandainya tidak secara legal begitu ya Pak ya. Baik, sampai di sini kebersamaan kita, dan saya Lydia serta Pak Salabi undur diri dari ruang dengar Anda di dialog Palembang pagi ini. Tak ada gading yang tak rata, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dialog Palembang pagi ini.